Rekan-rekan yang alhamdulillah masih bisa menyimak pada malam hari ini, kita lanjutkan ya. Nah, kalau barusan saya menyampaikan paparan terkait dengan artikel populer, nah pada kesempatan selanjutnya saya akan menyampaikan terkait artikel ilmiah hasil penelitian. Rekan-rekan semua, tulisan ilmiah hasil penelitian adalah tulisan yang menyajikan data dan fakta yang disusun secara sistematis atau prosedural. Tidak menonjolkan unsur emotif pribadi, harus tuntas, tidak memunculkan kekeliruan, kesimpulannya berlaku umum, menggunakan bahasa denotatif ya atau arti sebenarnya dan bukan denotatif. Nah, ini perbedaannya ya. Perbedaan dari sisi pengertian ilmiah populer dengan artikel tulisan ilmiah hasil penelitian. Jadi kalau di dalam artikel populer itu ya bahasanya harus betul-betul mudah dipahami. Jangan menggunakan istilah-istilah yang bikin pembacanya mengerutkan dahi begitu ya. Nah, tetapi di dalam proses ilmiah penelitian itu seringkali banyak istilah-istilah yang tidak dipahami oleh kita. Dan itu memang ciri khas gitu ya. Karena yang memahami itu adalah rekan-rekan yang ada di akademisi. Tapi orang-orang akademisi ya insya Allah lah paham. Tapi kalau masyarakat luas kemudian artikel hasil kimia ilmiah tidak didesain lagi, tidak diperbaiki lagi, maka agak susah nanti diserapnya. Artikel ilmiah hasil populer itu adalah sebuah formulasi lah atau saripati dari hasil penelitian. Hasil penelitian itu disajikan secara sederhana, singkat, sehingga mudah dipahami. Nah, artikel populer itu ya kebanyakan dimuatnya di jurnal-jurnal, jurnal ilmiah ya, jurnal pendidikan, jurnal PGRI, jurnal KKG, begitu. Itu yang dikaitkan dengan artikel ilmiah. Jadi kalau artikel populer itu rekan-rekan semua sasarannya adalah koran, tabloid, majalah. Sementara artikel ilmiah hasil penelitian itu cenderung dikirim kepada jurnal-jurnal ilmiah. Nah, berbicara artikel ilmiah itu ya, kita akan berbicara tentang istilah KTI. KTI. KTI itu karya tulis ilmiah. Nah, perlu saya jelaskan sedikit untuk mengingatkan teman-teman semua ya. Jadi yang termasuk jenis karya tulis ilmiah itu yang pertama adalah karya ilmiah pendidikan misalnya. Itu paper. Paper termasuk karya ilmiah pendidikan. Kemudian skripsi, tesis, disertasi, laporan umum. Nah, yang komponen ini termasuk karya ilmiah untuk level pendidikan. Kemudian karya tulis ilmiah sebagai panduan, yaitu di dalamnya adalah ada panduan pembelajaran dan buku pembelajaran atau diklat. Itu juga karya ilmiah. Jadi kalau ibu dan bapak menyusun buku pelajaran, menyusun diklat, menyusun modul, itu termasuk pada karya ilmiah tataran panduan. Selanjutnya karya ilmiah itu dalam bentuk referensi. Nah, itu contohnya adalah kamus misalnya dan ensiklopedia. Karya ilmiah referensi ini juga mendapat angka kredit bagi rekan-rekan guru ya. Termasuk juga ensiklopedia maksudnya ya begitu. Nah, rekan-rekan semuanya, karya ilmiah penelitian juga yang terkait dengan karya ilmiah penelitian itu diantaranya naskah seminar. Nah, ini kalau naskah seminar termasuk karya ilmiah hasil penelitian ya. Kemudian seminar, laporan hasil penelitian, jurnal penelitian. Nah, itu termasuk kategori kepada
karya ilmiah penelitian. Rekan-rekan semuanya, sistematika artikel ilmiah hasil penelitian itu ada 8 lah setidaknya ya. Tapi ini pun termasuk tergantung selingkung sebenarnya. Jadi rekan-rekan di dalam artikel ilmiah itu kita harus mencantumkan judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, hasil penelitian, penutup ya, daftar pustaka, data diri, peneliti. Nah, komponen-komponen ini nanti kita bahas secara mendalam ya. Tapi untuk hari ini kita coba secara umum dulu. Informasi secara umum terkait dengan sistem artikel ilmiah hasil penelitian. Nah, baiklah rekan-rekan semua, dengan paparan tadi yang disampaikan di atas, kita dapat mengambil satu kesimpulan memang ada perbedaan antara artikel populer dengan artikel hasil penelitian ya. Dua komponen ini kenapa berbeda? Berbeda dari berbagai hal, baik sisi sistematikanya, baik segmen pembacanya, maupun dari model gaya yang disampaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan fokus kepada materi tentang artikel populer. Kenapa Kang John yang dibahas hanya artikel populer saja? Ya, untuk membahas dua komponen ini cukup panjang waktunya, maka saya mencoba untuk sementara ini kita akan bahas tentang artikel populer dulu ya. Nanti insya Allah kita juga akan membahas juga terkait dengan bagaimana trik agar kita mampu menulis artikel ilmiah ya. Rekan-rekan semuanya, dari hasil informasi yang saya paparkan barusan bahwa memang di dalam proses media cetak ya, koran, tabloid, majalah itu memiliki rubrik-rubrik yang bisa diisi oleh kita semua. Itu artikel setiap hari kita dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan oleh para oleh para redaktur, bahwa tulisan kita semuanya harus bisa masuk, diminta begitu. Kadang saking tidak ada tulisan ilmiah populer yang masuk, redaktur mengontak dosen-dosen atau dekan yang untuk mengisi tulisannya di media. Ini kesempatan emas tentu bagi kita sebagai guru untuk menjadikan salah satu artikel populer menjadi bagian satu sebagai penghasilan. Tambahan penghasilan lah begitu, karena ketika tulisan kita dimuat di koran itu dapat honor ya, dapat honorarium lumayan begitu. Yang kedua, rekan-rekan, ketika artikel kita dimuat di koran itu ya tadi kita arsipnya bisa digunakan untuk pengajuan KT, kenaikan tingkat, bisa itu. Bahkan nanti kita bahas di buku 4 dan 5 itu bagaimana proses agar tulisan kita bisa dijadikan bahan kenaikan pangkat. Terlebih sekarang ini kan sudah diberi kewenangan tuh dari 4A, 4B gitu ya. Itu sudah di dinas begitu. Kalau dulu kan langsung ke pusat, ke Jakarta, agak susah. Kenapa kebijakannya dirubah? Karena ternyata hasil menyimak informasi dari teman-teman di kementerian itu kasihan sekali, banyak yang dari Papua, dari Maluku, dari Sulawesi gitu, datang ke Jakarta, diantaranya untuk menanyakan apakah ini tulisannya untuk kenaikan tingkat sudah selesai atau belum. Itu sering di gedung C itu sering kali banyak tamu-tamu dari provinsi provinsi di luar Jawa Barat, Jakarta, yang hanya sengaja ingin menanyakan saja. Ya, apalagi 4B, 4C begitu waktu itu ya, itu harus berbondong-bondong ke Jakarta. Nah, terkait kondisi real begitu di lapangan, maka kementerian mengambil satu kebijakan mulai beberapa tahun kemarin itu untuk kenaikan tingkat ya bisa dilakukan di di dinas pendidikan di bidang GTK begitu. Nah,
Artikel ini rekan-rekan semua, ketika rekan-rekan semua bisa menulis artikel di koran dan majalah, itu jelas beberapa keuntungan yang akan diperoleh. Yang pertama, tadi kita dapat honor. Yang kedua, bisa juga dijadikan bahan ajuan kenaikan tingkat. Kemudian yang paling menarik itu ketika memang kita sering menulis artikel di koran, dikumpulkan, kemudian suatu hari ya dibukukan begitu. Jadi otomatis akhirnya ya dapat semuanya begitu, seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, terima kasih sekali ini ya. Ada beberapa yang belum selesai materinya sudah ngirim nih ya, sudah ngirim pertanyaan. Baik, kita jawab ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Apakah dalam menulis artikel, data yang disajikan harus benar-benar valid sumbernya?